Ada 5 poin penting usulan kalau menurut saya agar APBD yang ada dapat terrealisasi sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah agar lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat tanpa harus mengajukan pinjaman kepada pihak lain. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember yang saat ini sedang meminta persetujuan kepada DPRD untuk melakukan pinjaman sebesar 786 miliar untuk KUAPPAS 2027. Nah, 5 poin penting tersebut diantaranya, yang pertama, pemerintah daerah harus lebih memastikan bahwasanya dalam proyek pembangunan khususnya untuk anggaran pemerintah daerah itu tidak ada penggelembungan proyek pembangunan yang nantinya akan berpotensi akan dikorupsi. Nah, untuk memastikan agar tidak dikorupsi, maka pemerintah daerah harus menggandeng KPK dan Kejaksaan Negeri. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah harus melakukan review tentang rencana kerja pembangunan daerah yang lebih ke arah bersifat urgensi dan berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, di sini penting dalam mereview rencana kerja pembangunan daerah, hal-hal yang bersifat tidak penting, bersifat hiburan, itu ditunda atau ditekan dan anggarannya itu dialihkan ke yang berdampak langsung seperti pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah itu kan punya perusahaan daerah. Nah, dari perusahaan-perusahaan daerah yang merugi, sebaiknya itu dilakukan merger. Sehingga perusahaan-perusahaan tersebut dari segi permodalan akan bertambah, sehingga dalam kerja perusahaan tersebut akan lebih baik. Dan tentu ketika itu di merger, maka SDM-nya juga akan berkurang, sehingga efisiensi dari segi anggaran untuk pegawai itu berkurang dan lebih efektif pastinya. Kemudian yang keempat, pemerintah daerah harus mereview tentang proyek pembangunan gedung. Nah, di sini menjadi penting karena dalam proses pembangunan gedung ini kalau itu tidak mendesak sebaiknya tidak dilakukan. Sehingga anggaran untuk pembangunan gedung-gedung baru itu semuanya dialihkan untuk program pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur yang menjadi aset kabupaten maupun infrastruktur yang menjadi aset desa. Karena terus terang jalan-jalan aset desa itu saat ini masih banyak yang tidak sesuai dengan standar, artinya masih banyak yang jalan-jalan yang rusak khususnya di aset-aset desa. Nah, kemudian yang kelima, pemerintah daerah harus bisa melakukan efisiensi. Ya, efisiensi ini bisa dilakukan dalam sektor perjalanan dinas. Nah, perjalanan dinas ini agar ini lebih efektif itu sebaiknya dilakukan melalui virtual account. Melalui virtual maksud saya. Kemudian adanya rapat, seremoni, kemudian seminar, studi dibanding, penelitian dan sebagainya. Ini tentu hal-hal yang urgensi saja yang harus bertatap muka. Nah, kegiatan virtual ini menjadi penting agar terjadi efisiensi. Karena sekarang sudah IT sudah canggih, tidak perlu harus berhadapan langsung, lewat virtual itu sudah bisa. Kemudian efisiensi juga dilakukan terhadap barang dan jasa, terutama di lingkungan OPD-OPD terkait. Karena jumlah OPD ini kan banyak, gitu, sampai jajaran pemerintahan desa. Nah, itu juga dilakukan efisiensi, sehingga nanti fokus dalam pembangunan rencana kerja pemerintah daerah itu nanti harapannya ketika 5 poin ini dilaksanakan akan lebih efektif dan berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, kenapa tadi saya berulang tentang infrastruktur? Karena proses pembangunan ekonomi itu tidak lepas dari infrastruktur. Ketika infrastruktur ini baik, terutama bagi masyarakat-masyarakat desa atau jalan-jalan yang menjadi aset desa, ketika jalannya itu bagus, cantik, menarik, dan lebar, maka geliat ekonomi di masyarakat desa akan terjadi. Begitu. Nah, ketika ini geliat ekonomi jadi, otomatis akan muncul UMKM-UMKM baru, kemudian akan bermunculan tempat-tempat usaha baru atau wisata-wisata baru.